ini dengan pembelajaran kita yang baru. Akan tetapi sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu akan minta salah satu dari kalian untuk berdoa sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Silakan. Jadi kita teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita berdoa yang Yesus berkasih Tuhan kembali lagi mengucapkan syukur kepada Kau dan Kau masih memberikan kasih kepada kami sekarang. Kami semua berkumpul di dalam waktu Terima kasih. Ya, apa kabar untuk kondisi dan kesehatan kalian di hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja? Sehat, Ibu. Baik, Tuhan. Di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Akan tetapi Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Ada yang di antara kalian yang tidak hadir di saat ini? Semuanya Ibu. Baik, berarti kalau semuanya hadir berarti tidak ada yang alfa. Yang berikut, tujuan kita, kamu dan saya tidak datang di sekolah untuk belajar, yang pasti. Yang pasti kalau kalian belajar, ada termotivasi ketika saya belajar. Ada satu hal yang harus saya perjuangkan. Yang pasti masa depan pengorbanan orang tua. Ibu berharap ketika kalian belajar di hari ini dan hari-hari ke depan, pasti ada satu yang kalian ingin tercapai. Motivasi itu harus kalian pegang. Bisa? Bisa. Pembelajaran kita akan berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalian tempat tinggal. Di tempat tinggal kalian pasti ada yang namanya dia punya uang, dan uang itu bisa ditabung. Bisa ditabung. Yang pertama, mungkin aja bisa ditabung. Yang pertama, kalau Ibu ingin tanya dari kalian, adakah di antara kalian ketika uang yang kalian punya kalian ingin tabung di bank? Ada? Adakah tidak? Ada, baik. Kalau ada untuk menabung uang di bank, ataupun ada di antara kalian yang juga ingin punya pekerjaan di bank, ada apakah tidak? Ada, Ibu. Oke. Kalau ada berarti yang tadi Ibu bilang kalau ada kalian yang mau menabung uang di bank, kalau ada yang mau bekerja nanti di bank, tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama dia berkaitan dengan uang, dia berkaitan dengan tabungan, dia berkaitan dengan pekerjaan kalian yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mengidentifikasi apa yang dinamakan dengan pinjaman, investasi, bunga majemuk, anuitas, suku bunga, periode pembayaran. Yang kedua, kalian harus menyelesaikan masalah atau soal yang berkaitan dengan bunga majemuk dan anuitas. Bisa paham? Bisa itu tujuan pembelajaran kita saat ini. Sebelum masuk di dalam tujuan pembelajaran kita tentang bunga majemuk dan anuitas, ada di kelas 10 yang pernah diajarkan mungkin oleh beberapa guru yang lain kaitannya dengan barisan dan deret aritmatika dan deret geometri. Ada yang masih ingat? Ya, Indonesia silakan. Ya, materinya tentang barisan dan deret geometri dan aritmatika, Ibu. Ya, baik. Kalau ada materi tentang barisan dan deret barisan aritmatika dan deret geometri, itu dia berkaitan aplikasi penerapannya masuk di materi kita bunga majemuk dan anuitas dengan tujuan pembelajaran kita yaitu kalian bisa mengidentifikasi apa yang dinamakan pinjaman, apa yang dinamakan investasi,
suku bunga dan periode pembayaran. Lalu yang kedua yang tadi juga diada kaitan, ketika kalian tahu tentang itu, kalian bisa menyelesaikan soal matematika yang juga berkaitan dengan bunga majemuk dan anuitas. Setelah ini ada masalah yang harus kalian kaji di dalam kelompok kalian masing-masing. Ibu sudah menyiapkan LKPD, tetapi sebelum LKPD itu dijelaskan, ada yang ibu mau bilang. Yang pertama, kalau misalkan cara mengatur dan mengelola keuangan dalam dunia usaha tadi, salah satunya adalah pinjaman. Pinjaman untuk membayar sejumlah uang. Jumlah uang yang tetap itulah yang dikenal sebagai anuitas. Yang berikut, anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya untuk jangka waktu tertentu. Semuanya itu tergantung ketika kesepakatan pinjaman dari pihak yang meminjamkan uangnya. Yang berikut, untuk menghitung angsuran kredit dengan sistem bunga anuitas tidak jauh beda dengan sistem bunga efektif. Bunga anuitas sebenarnya juga dia ada hasil perpaduan dari kedua bunga tersebut, sistem bunga dan sistem bunga efektif. Yang berikut, ya, bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayarkan. Kemudian angsurannya itu uang yang dipakai untuk mengangsur, membayar sedikit demi sedikit setiap periode waktu tertentu. Anuitas sejumlah pembayaran pinjam yang sama besarnya untuk setiap jangka waktu tertentu. Yang berikut itu istilah-istilah yang dipakai. Jadi ada angsuran, ada bunga. Yang berikut ada dua jenis bunga, bunga tunggal, bunga majemuk. Materi ini juga ada waktu di kelas 10, bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang berikut, nah, rumus menentukan bunga tunggal. MN sama dengan MO kali ditambah N kali ya. Yang berikut, untuk bunga majemuk MN sama dengan MO kali I tambah 1 dipangkatkan N. Itu harusnya I dipangkatkan N. Kemudian untuk rumus anuitas itu sama dengan A sama dengan B kali M kali 1 tambah I dipangkatkan N per apa? Ada yang tahu? 1 tambah I dipangkatkan terus? Iya, benar. Itu kalau ini tadi untuk bunga majemuk, MO sama dengan MN kali 1 tambah I dipangkatkan N. Itu dipangkatkan N. Ini bunga majemuk, yang ini anuitas. Oke, baik. Kita akan lanjut. Contoh soal. Ya, perhatikan. Kalian boleh perhatikan contoh soal di depan. MN-nya sama dengan MO kali 1 tambah I pangkat N. Itu pangkat N, bukan kali N. Pangkat N. Dengan MN itu tabungan akhir bunga majemuk, MO-nya itu modal awal, I itu sama dengan bunga majemuk dalam desimal, kemudian N-nya jumlah periode. Contoh, Pak Rahmat menyimpan uang sebesar 600 juta rupiah di bank dengan sistem bunga majemuk sebesar 18% per bulan. Tentukanlah besar uang Pak Rahmat setelah 6 bulan. Yang berikut diketahui MO-nya 600 juta, I-nya 18% sama dengan 0,1
0,18 itu 18 100. Siap. Berarti kita sudah kualitas itu sama dengan I atau ukur B kali S I dipangkatkan S dan sama dipangkatkan S atau I atau B juga sama dipangkatkan S dan dikurangi dengan 1. Maka kaliannya sama dengan lanjut A sama dengan 0. Ya, itu lanjut kembali ini ya. A sama dengan B kali. B-nya sama. Di situ B-nya berapa? A sama dengan B-nya berapa? 0, ya, 0,5 dikali 50.000 ya. Kemudian dikali lagi 1 tambah ini tadi 0, berapa? 0,5 pangkat N-nya ya, ini atau B sama. Kemudian dibagi 1 tambah ya 0,5 dipangkat kali dikasih sama dengan 0,5 kali 50.000. Berapa? Maka 5 45 0,5 2.500 dikali 1 tambah 0,5 1,5 bisa dipangkat 8 dibagi lagi 1 tambah 0,5 dipangkat 8 dikurangi 1 ya, lanjut 2.500 ini dikali 1,5 dipangkat 8 hasilnya berapa? Boleh dicari di kalkulator 1,4 dibagi 1 tambah ini dibagi 1,05 dipangkat 8 terus dikurangi 1. Baik. 2.500 dikali 1,4 dibagi 5 sekian atau berapa? 2.500 dikali 1,4 dibagi 45,37 ini kan sama nih 1,437 dikurangi 1 hasilnya berapa? 0, ya 3.600 dibagi 0,1 berapa? Ya 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 7.700 ya benar ya itu kalau mau menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jumlah ini jangan lupa menjelaskannya di sini. Kita paham? Baik. Itu sudah menyiapkan LKPD yang harus kalian kerjakan. Tentunya kalian dibagi di dalam kelompok masing-masing sesuai dengan kesiapan dari
akan belajar. Jadi yang kelompok satu boleh kelompok satu, kelompok dua boleh kelompok dua, tiga. Kelompok satu, dua, tiga, empat. Ada petunjuk di LKPD. Ada petunjuk di LKPD, semua situs sudah dijelaskan. Nama kelompok, identitas, petunjuknya sudah, semuanya sudah jelas. Tinggal kalian mengerjakan masalah di LKPD. Masing-masing kelompok dia bekerja. Silakan bekerja. Kerjakan sesuai dengan LKPD yang ada. Boleh berdiskusi di teman antara sesama teman. Kecuali di kelompok yang ini kalian boleh berdiskusi sendiri. Yang ini juga boleh bertanya kalau tidak paham kepada saya, juga boleh. Tanya kepada temannya juga boleh. Yang di kelompok ini juga sama. Kecuali yang di sini bisa saya tutup. Ya, saya. Ya. Jadi programnya cuma satu lapan pulang membaca satu lapan no jadi jadi itu bacanya kali itu jadi
Ya, ya saya di bagian kalian satu kali 1,2959 itu harus dibacanya 518.011 koma 6. Ya, jadi 518.011 ya. Jadi jangan kalian bacanya 15 ya. Paham ya? Ya, itu juga untuk kalian nanti ya masukkan dari kelompok satu. Nah, saya masukkan dari saya. Ya. Hasil presentasi dari kalian sudah selesai. Ya. Ada yang bukan? Saya mau menanyakan kepada kalian. Jangan menunjukkan hasil tadi hari ini. Ya, ya ini dia disilakan. Kan bukan saya tapi kenapa itu menyelesaikan itu, tapi di dalam kehidupan sehari-hari pun, misalkan pinjam uang pada usaha, koperasi, selain koperasi apa lagi? Biasanya melalui apa yang proses pinjam itu ada usaha, kios, kios atau itu yang pembelajaran kita di hari ini. Ada yang bisa bilang untuk saya bagaimana pembelajaran kita di hari ini ya kalian bisa pembelajaran ini dan kita bagaimana menurut Asia silakan. Ini belajar kemudian belajar. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Baik. Ini bisa menghitung. Selain itu bisa juga kamu kita punya uang tabungan di bank atau kita ada kalau yang pinjam uang kamu. Nah, ada satu soal tadi hari ini kalian bekerja di dalam posisi setelah itu saya waktumu 5 menit sudah. Nah, kerja oleh 5 menit. Setelah itu saya kumpul.
Saya terkait untuk ya kepala kita hari ini terakhir maka pembelajaran kita sampai di sini kita akan tutup dengan doa dan kita